Sekolah Pengharapan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Yesus, Kaulah pengharapan. Yesus, kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian,
kita berdoa. Bapa kami berterima kasih untuk sore ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini. Tidak ada siapapun yang kami nantikan Tuhan selain kami menantikan kehadiran Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Kiranya hamba-Mu hanya menyampaikan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan, tolong dengan kuasa Roh Kudus agar perkataan sia-sia tidak keluar dari mulut hamba-Mu. Kami telah mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menerima dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita berkata Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Selamat sore Bapak Ibu, Om Tante. Apa kabarnya? Luar biasa. Sudah makan? Belum, sama. Makan siang udah dong, makan siang udah dong ya. Bapak Ibu Saudara, banyak realitas hidup orang Kristen tidak sesuai dengan ekspektasi ideal manusia. Jadi banyak hidup orang Kristen itu tidak sesuai dengan harapan. Om Tante yang lebih senior dari saya, mungkin waktu muda dulu harapannya hidup kekristenannya begini, tapi kejadiannya begini. Dan ada orang Kristen memutuskan untuk bunuh diri. Dan bagi yang tidak bunuh diri, mereka menghadapi kehidupan yang sungguh berbeda dengan apa yang diharapkan di saat awal. Tahun 2019 ada seorang pendeta di Amerika, jemaat puluhan ribu, masih sangat muda, 30 tahun umurnya. Tapi pada bulan September tahun 2019 dia memutuskan untuk bunuh diri karena depresi, karena kehidupan nyata tidak sesuai dengan harapan dia. Dan banyak pula pendeta yang memutuskan berpisah dengan pasangan hidupnya atau bercerai. Banyak juga anak-anak Tuhan yang juga berniat bunuh diri, cerai, kawin cerai. Dalam lingkungan kekristenan itu perceraian seperti sudah menjadi sesuatu yang biasa. Padahal mungkin zaman Om Tante itu sesuatu yang sangat tabu dalam kekristenan. Tapi kesini ini kayak biasa aja, orang nggak malu lagi. Kalau udah nggak ada kecocokan, kenapa harus dilanjutkan begitu? Banyak orang depresi, banyak orang susah tidur, otak tidak rileks. Saya nggak tahu Om Tante mengalami fase ini atau tidak. Kita tuh tidur tapi otak kita muter terus, mikir terus gitu. Banyak masalah, hidup jadi susah. Padahal mungkin saja hidup tidak, orang-orang begini mungkin saja hidupnya secara ekonomi tidak berkekurangan. Secara finansial cukup. Orangnya kaya secara materi, tapi bisa mengalami yang namanya depresi atau stres. Dan termasuk di dalamnya orang Kristen. Mungkin kita pernah mengalami fase-fase itu, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita bertanya, kenapa Tuhan? Kan orang Kristen, kan ada Roh Kudus, kan dilindungi oleh Tuhan, kan Allah menyertai. Kenapa ini terjadi? Bapak Ibu, jangankan kita di zaman ini, zaman dulu yang namanya Raja Saul juga mati bunuh diri. Seorang teolog hebat, doktor teologi yang bernama Yudas Iskariot juga sama bunuh diri. Why? Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah karena sebagian orang Kristen salah atau keliru memahami Alkitab. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa dan meyakini bahwa
Tuhan akan menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi, sehingga hidup kita itu jadi langsam tanpa masalah. Itu anggapan banyak orang Kristen yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen juga yakin Tuhan akan menghalau masalah dalam hidup kita, sehingga kita jadi anak-anaknya, menjadi pemenang tanpa masalah, hidup langsam, keluarga diberkati dan lain sebagainya. Dan inilah yang saya maksud sebagai keliru memahami Alkitab. Saya ini orang yang sesudah dewasa baru jadi Kristen. Tahun 2005 saya dibaptis jadi Kristen. Sebelumnya saya bukan Kristen. Mungkin sekitar tahun umur 30 berapa gitu, 34 saya dibaptis. Sebelum saya dibaptis, teman-teman saya bilang, ayolah jadi Kristen lah. Dilindungi Tuhan, malaikat jaga, bisnis dibikin berhasil, Tuhan kirim jodoh, bagus semua. Begitu saya dibaptis, realitasnya beda. Malah mobil saya hilang, dicuri orang. Hampir saya balik lagi. Kenapa? Karena saya nggak belajar firman. Dan saya salah memahami waktu itu. Hal inilah yang bikin banyak orang Kristen atau anak-anak Tuhan frustrasi, bahkan depresi, ketika fakta atau realitas hidup atau masalah hidup datang silih berganti. Tadi kita nyanyi tepuk tangan tuh. Lagunya apa tadi ya? Yang oma-oma nyanyi apa? Yesus pokok. Bisa caranya. Yesus pokok itu, ketawa semua, happy. Iya kan? Pulang ada masalah lagi tuh. Masalah udah nunggu tuh, gitu. Bagaimana kabarnya? Semua jawab luar biasa. Apanya yang luar biasa? Gitu. Kita hadapi realitas ini loh Bapak Ibu. Makanya iman kita harus kuat. Jangan sampai kita goyang, akhirnya kita nggak datang lagi di tempat ini, kita sibuk ngurusin masalah kita. Kita nggak boleh kalah lawan masalah kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hidup tidak selalu harus oke, terus menerus, dan tidak mungkin selalu langsam. Tapi di dalam setiap masalah yang kita hadapi, pasti Tuhan menyertai kita. Pasti Tuhan menyertai kita. Dan dalam setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan itu punya kepentingan dalam masalah itu. Setelah kita memberi diri kita menjadi anak Tuhan, ditandai dengan dibaptis, seutuhnya kehidupan kita itu menjadi milik Dia. Ini saya kalau katakanlah saya dapat resep dokter ya, terus saya ke apotik, saya tebus obat, saya harus bayar dong, betul? Saya bayar, saya tebus, saya bayar. Terus saya ambil obatnya. Obat itu jadi milik saya kan? Saya boleh nggak buang di depan petugas apotik itu? Boleh, karena milik saya. Saya simpen, saya minum, nggak saya minum, saya diemin. Nah, Tuhan Yesus itu menebus kita dengan darahnya yang mahal. Jadi sepenuhnya hidup kita itu menjadi milik Dia. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, tidak mungkin Tuhan gak punya kepentingan. Kecuali kita bikin dosa loh Bapak Ibu. Masalah timbul karena dosa itu beda, saya gak ngomong ke sana. Aduh Pak, saya udah bener nih hidup saya, tapi kok masalah banyak sekali ya. Ya memang begitu, Tuhan mau menyatakan dirinya dalam masalah itu. Roma 8:28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Jadi kita itu harus menemukan di mana penyertaan Tuhan terhadap masalah yang kita hadapi. Bukan suruh Tuhan buru-buru beresin masalah kita. Justru dalam masalah yang kita hadapi itulah Tuhan mau menyatakan dirinya. Pak, Bu, saya ngomong begini nih,
malaikat dengar, Tuhan dengar. Dan Tuhan pasti kasih masalah buat saya. Nggak mungkin kita hidup nggak punya masalah. Siapa yang nggak punya masalah? Kalau nggak punya masalah, minta masalah orang lain sama Tuhan. Betul. Tuhan, masalah siapa yang harus kutanggung Tuhan? Lo kan memikul salib bersama Tuhan tuh begitu. Tuhan datang ke dunia ini bukan salahnya dia pikul masalah manusia. Mengapa orang bisa depresi karena masalah? Kita belajar Bapak Ibu Saudara, supaya kita nggak sampai depresi mikirin masalah kita terus. Karena masalah ini tidak akan kunjung berhenti sampai kita menutup mata. Artinya sampai kita mati. Makanya saya mau berbagi kebenaran firman supaya kita tidak sampai titik depresi menghadapi masalah. Masalah yang menumpuk di dalam diri kita, kalau tidak diselesaikan atau tidak ditangani, dia akan berubah menjadi kekecewaan. Betul. Anda punya masalah nggak diselesaikan, numpuk. Ada lagi masalah lain numpuk. Lama-lama Anda simpan, kecewa. Bisa kecewa sama Tuhan, bisa kecewa sama sesama, bisa kecewa sama pasangan hidup, sama anak, sama mantu, sama besan, dan lain sebagainya. Ini kalau tidak diselesaikan, tidak ditangani dengan baik, bisa menumpuk dan berubah menjadi kekecewaan. Kekecewaan itu kemudian berubah lagi menjadi kepahitan. Kekecewaan dan kepahitan ini semakin menumpuk, suatu hari dia akan bermanifestasi menjadi sebuah kecemasan. Pernah nggak merasa cemas tapi nggak ada pemicunya apa, nggak tahu masalahnya apa, nggak jelas, tapi Anda cemas gitu. Kemudian dampaknya apa? Orang bisa depresi. Saya kasih beberapa contoh depresi ringan sampai depresi berat. Ya. Anda pernah nggak mau pergi, mau keluar gitu ya? Udah sampai di mobil terus kunci mobil kemana ya? Gitu. Lupa bawa kunci mobil gitu. Atau mau pergi belum sampai mobil, kok nggak ada ya kunci mobil? Kok barusan taruh di sini? Pernah gitu nggak? Itu bukan faktor usia Bapak Ibu, anak muda juga bisa begitu. Kita sering bilang faktor U, bukan. Itu ciri-ciri depresi ringan. Banyak masalah yang tidak diselesaikan dengan baik, tidak di-manage dengan baik dalam hati, sehingga menumpuk jadi kekecewaan, dan dia berubah menjadi kepahitan dan akhirnya menjadi depresi ringan. Ketika rasa kecewa itu dibiarkan numpuk, tubuh kita itu akan mengeluarkan namanya hormon kortisol secara berlebihan. Hormon apa itu? Hormon stres. Memang tubuh kita tiap hari ngeluarin hormon stres, tapi dalam proporsi yang normal. Tapi ketika kita menumpuk kekecewaan, tubuh kita itu produksinya lebih banyak hormon stres itu. Maka dampaknya apa? Kita susah tidur, mikir terus, tidur tiba-tiba bangun, setengah jam bangun, mau tidur lagi susah, bolak-balik sana sini susah. Itu udah ciri-ciri depresi Bapak Ibu. Depresi masih tingkat ringan. Kalau Anda keluar rumah lupa pakai celana, itu depresi berat udah Bapak Ibu. Itu udah depresi berat udah. Ada juga manifestasinya tuh gini, tengah malam lagi tidur tiba-tiba kok rasa sesak napas gitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami. Pengen ngirup udara segar padahal kamarnya segar, ada AC gitu. Lalu keluar rumah, buka pintu rumah gitu atau buka jendela, baru rasa tenang gitu, masuk lagi tidur gitu. Atau kalau nggak keluar, kalau apartemennya turun gitu, pakai daster turun ngobrol sama satpam gitu. Itu bisa, manifestasinya tuh bisa begitu, orang nggak bisa tidur. Ciri-ciri hormon kortisol berlebihan di dalam tubuh adalah rasa cemas yang menyebabkan kita nggak bisa tidur, susah tidur. Sebentar-sebentar kaget, bentar-bentar kebangun. Kalau ini berkepanjangan,
tubuh jasmani kita tidak sehat, Bapak Ibu. Kurang tidur itu buat kita gampang stres, gampang marah, gampang galau. Nggak sehat tubuh. Kalau tubuh kita nggak sehat, penyakit gampang masuk. Kalau penyakit gampang masuk, masalah lain timbul lagi. Ada masalah penyakit lagi. Gampang marah, baperan, apalagi kalau cicilan mau jatuh tempo, wah tambah naik dia itunya, emosinya gitu. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita itu dikuasai oleh masalah kita. Katakan amin. Kita harus berkuasa atas masalah yang kita hadapi. Bagaimana menangani masalah atau problem dalam hidup ini? Saya menawarkan 4 cara sore ini. 4 hal. Bapak Ibu boleh ingat-ingat, bawa pulang. Ini kan di apa? YouTube. Ada YouTube-nya, nanti setel lagi kalau lupa. Supaya kita bisa menangani ini semua. Yang pertama, cara yang pertama adalah teruslah belajar kebenaran firman Tuhan yang otentik dan orisinil. Supaya apa? Untuk membangun kepercayaan diri kita. Orang yang tidak percaya diri akan merasa selalu jelek. Oke lah, faktanya emang jelek, tapi kenapa lu harus merasa jelek gitu? Nggak perlu, karena Tuhan menciptakan manusia itu unik adanya. Jangan bandingkan dirimu dengan artis Korea, ya beda jauh lah gitu. Kita di Jakarta, dia di Korea kan jauh gitu. Kita itu manusia itu punya kecenderungan membandingkan diri kita dengan yang di atas terus. Makanya kita stres. Jadi nggak percaya diri. Jangan merasa minder karena keadaan ekonomi kita mungkin morat-marit. Makanya jangan bandingkan diri kita dengan orang yang di atas kita. Lihat yang di bawah. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita melihat posisi orang yang di bawah kita. Saya itu kadang-kadang keterlaluan juga gitu. Udah kemana-mana tinggal duduk gitu, nggak merasakan panas, naik mobil, macet pun kadang-kadang masih ngedumel gitu. Tapi seketika kalau saya mandang ke kiri, orang bawa motor, pakai jaket warna hijau, terus ada bungkusan, aduh saya nyes gitu. Mereka bisa sukacita, kenapa saya ngedumel gitu. Tapi kalau saya lihat ke atas, semua orang naik jet pribadi gitu, kita bisa jadi ngedumel gitu. Nah, jangan sering-sering lihat ke atas Bapak Ibu. Lihatlah ke bawah. Dengan melihat kondisi orang-orang yang statusnya mungkin di bawah kita, kita akan mudah mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat orang di atas, kita bisa marah sama Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang tidak punya kepercayaan diri atau self-confident cenderung akan merasa tidak bisa apa-apa, serba takut untuk melakukan sesuatu, dan merasa dirinya tidak berguna. Orang yang tidak memiliki self-confident atau kepercayaan diri akan selalu membandingkan dirinya dengan orang yang berada di atas dirinya, lalu dia minder. Dan cenderung tidak mau melihat orang yang berada di bawahnya. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab Tuhan menciptakan kita dalam kondisi kita sekarang ini pas adanya buat kita, Bapak Ibu. Saya udah bilang tadi, ketika Tuhan tebus kita dan kita meresponi keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib, seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu milik Tuhan. Dan tidak ada hal kebetulan yang terjadi dalam hidup kita, karena semua dalam kendali Tuhan yang sempurna. Semua dalam kendali Tuhan yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya kan dosen ya, saya suka ngomong ke mahasiswa saya,
Saya tuh sering ditanya, makanya saya suka menjelaskan, Pak, orang Kristen tuh boleh nggak sih kepingin kaya? Menurut Bapak Ibu gimana? Menurut Om Tante gimana? Boleh asal gimana Tante? Bagi-bagi saya gitu ya. Dengar baik saya ngomong ya. Saya punya pemikiran memang agak nyentrik, tapi nanti boleh dibantah kalau nggak setuju. Orang Kristen itu tidak boleh kepingin kaya, tetapi orang Kristen harus menjadi kaya. Betul. Gimana caranya? Nih saya jelaskan. 10 triliun cukup nggak untuk menghidupi kita dan keluarga dan anak cucu sampai cicit? Mulai hari ini kalau dapat 10 triliun terus kita masukin ke bank, kita makan bunganya, berhenti kerja, hidup happy-happy dari bunga bank, ke luar negeri, makan di restoran mewah, nanti bulan depan ada lagi bunga bank dari 10 triliun itu. Cukup nggak? Cukup ya? Cukup ya? Tapi ada orang yang sudah punya 10 triliun merasa nggak cukup. Dia pingin kaya, pingin kaya, pingin kaya, pingin kaya lagi. Sampai korupsi 300 triliun ketangkep KPK, baru nyamuk lu sekarang. Betul? Itu orang pingin kaya. Harusnya 10 triliun udah cukup. Lebih dari cukup. Makanya orang Kristen itu tidak boleh kepingin kaya, tapi harus menjadi kaya. Gimana itu harus menjadi kaya? Seberapapun yang kita miliki, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu orang kaya yang benar dalam Alkitab itu begitu Bapak Ibu. Itu orang kaya yang benar. Tuhan Yesus waktu menghadapi harus ngasih makan 5.000 orang, waktu itu dia manusia apa Tuhan? Manusia kan? Dia harus kasih makan 5.000 orang. Dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Apakah Tuhan Yesus komplain ke Bapa? Nah cukup ini, kasih yang banyak lagi gitu. Enggak kan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mengucap syukur. Ketika kita memiliki dan kita tidak komplain sama Tuhan lalu kita mengucap syukur, maka mujizat itu pasti terjadi Bapak Ibu. Om Tante udah lebih senior dari saya, pasti pernah nyekolahin anak ya. Pernah nggak waktu anak baru masuk sekolah tuh bingung biaya? Terus ketika anak udah selesai, tiba-tiba selesai juga ya kuliahnya, luar biasa Tuhan gitu. Saya tuh sering banget dengar orang kesaksian begitu. Ternyata dalam perjalanan Tuhan memelihara. Kan nggak mungkin kita nyekolahin anak itu butuh berapa sarjana? Oh 1 miliar gitu. Terus kita udah pegang 1 miliar, anak ya ayo sana sekolah gitu. Waktu belum punya 1 miliar kita tunggu sampai 1 miliar dulu. Nggak mungkin gitu kan? Jalan dulu. Nanti Tuhan akan berperkara. Itu mujizat. Ketika kita mengucap syukur, maka mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau jadi kaya, itu artinya seberapapun yang kita miliki, maka kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Doa Bapa kami kan bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bangsa Israel itu pagi-pagi ngambil roti mana, kalau dia ngambil dia simpan buat besok, basi langsung. Besok Tuhan sediakan lagi yang lain. Firman Tuhan yang benar akan membawa setiap pribadi menjadi pribadi yang menerima keberadaan dirinya dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Sebab setiap kita Tuhan memelihara secara unik. Tidak sama Tuhan memelihara setiap pribadi, beda-beda. Tapi Tuhan punya caranya yang unik. Tuhan paling tahu posisi kita. Firman Tuhan yang benar akan membawa setiap kita untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga tidak terjadi misperception kepada Tuhan, tidak terjadi
salah menafsir Alkitab. Salah memahami Alkitab membuat orang gampang depresi. Katanya ada Tuhan, katanya Roh Kudus beserta, katanya begini, tapi kok itu salah memahami Alkitab. Itulah sebabnya teruslah belajar firman, Bapak Ibu. Katakan amin. Pak Pendeta udah tua, belajar firman itu tidak ada batas umur. Belajar di bangku sekolah memang ada batas umurnya. Tapi belajar firman sampai kita menutup mata. Belajar terus, Bapak Ibu. Ada yang gak paham, tanya kepada koordinator, ini maksud firman ini apa ya? Kok saya mengalami begini? Terus belajar firman. Karena firman, Anda terus belajar firman, membuka mata rohanimu, mata batiniahmu, kita jadi makin tahu. Sehingga kita bisa menghargai diri kita. Sehingga setiap masalah yang ada kita selesaikan, bukan kita simpan menjadi sebuah kekecewaan. Kekecewaan itu bisa membuat kita depresi dan stres. Dan itu sangat merugikan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32, Tuhan Yesus bilang begini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dengar baik, Tuhan Yesus ngomong, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Tetap dalam firman itu bagaimana sih? Tetap dalam firman itu, kata tetap dalam firman dalam bahasa asli Alkitab itu meno. Meno itu artinya continuous stay atau tinggal terus menerus. Maknanya begini, Bapak Ibu. Kita kan belajar firman nih, atau kita dengar pendeta khotbah, kita baca Alkitab, terus kita merenungkan, kita ngerti, lalu kita menghidupinya. Itu tetap dalam firman. Dengar, baca, ngerti, hidup dalam kebenaran firman. Itu namanya tetap dalam firman. Itu persyaratan untuk diakui jadi murid oleh Tuhan Yesus. Banyak orang tuh cuman dengar, baca, ngerti, udah. Apalagi kalau lagi di toko atau di pasar atau di profesinya, di kerjaannya, aduh firman mah jauh lah, udah. Nanti hari Minggu baru firman lagi. Nanti di toko nipu lagi, bohong lagi, dapat duit lebih banyak daripada bisnis jujur gitu. Nanti hari Minggu baca firman lagi. Itu tidak tetap dalam firman. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau nggak tetap tadi gimana? Bukan murid Tuhan Yesus. Ini firman yang ngomong, bukan saya. Bapak Ibu tercatat menjadi anggota persekutuan di sini. Itu baik. Tapi kita tanya diri kita masing-masing, kita tercatat nggak jadi muridnya Tuhan Yesus? Bagaimana caranya Pak supaya bisa tercatat jadi murid Tuhan Yesus? Ini nih yang barusan saya bilang, tetap dalam firman. Kalau kita tetap dalam firman, Tuhan Yesus akui kita jadi muridnya. Dan Tuhan Yesus akan kasih kebenaran-kebenarannya buat kita. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maksudnya memerdekakan apa sih? Bukannya kita udah merdeka 78 tahun gitu. Bukan itu maksudnya. Bukan merdeka dari penjajahan Belanda, bukan. Belanda udah pulang, kalah bola langsung pulang ke Belanda dia gitu kan. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari perbudakan iblis. Kalau kita tidak merdeka dari kebenaran firman, Bapak Ibu Saudara, kita itu akan menganggap hidup kita itu penuh banyak masalah dan Tuhan gak tolong. Tapi kalau kita belajar firman, kita tahu bahwa masalah itu boleh ada dalam hidup kita, dan kita yakin Tuhan berserta kita menghadapi masalah, supaya kita keluar dari masalah itu dan kita menemukan kehendak Tuhan dalam masalah yang kita hadapi.
Kalau kita belajar firman, maka kita kebenaran itu akan memerdekakan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah keluarga. Jadikanlah keluarga kita menjadi tempat yang paling nyaman dan paling aman ketika kita punya banyak masalah. Bapak Ibu kan udah senior, pasti udah punya anak dan punya mantu, bahkan punya cucu. Bapak Ibu harus bisa menjadi tempat yang paling nyaman bagi anak mantu Bapak Ibu ketika mereka menghadapi masalah, supaya mereka nggak nyari-nyari di tempat lain. Mereka tahu mereka kembali ke keluarga. Mamiku tuh kalau aku punya masalah bijak, baik, nasihati dengan benar. Papiku tuh kalau aku punya masalah, dia selalu memberi saran-saran yang baik. Jadi anak-anak Bapak Ibu kalau punya masalah tuh dia datangnya ke orang tua, balik ke keluarga, bukan cari pihak ketiga yang belum tentu benar. Buatlah suasana keluarga kita menjadi tempat yang paling nyaman untuk anggota keluarga yang punya masalah curhat dengan aman, Bapak Ibu. Kita punya masalah, kita tidak menganggap keluarga kita sebagai tempat yang nyaman, lalu kita curhat dengan orang lain, itu berbahaya, Bapak Ibu. Ada orang yang senang lihat kita punya masalah, walaupun kelihatannya dia penuh dengan perhatian dan dia penuh simpati. Masa sih masalahnya apa? Aduh, kasihan ya kamu. Padahal dia nyerap nih, ini berita hangat nih, besok dia gosip lagi ke tempat lain gitu. Lu tahu gak sih itu, wah lagi ribut sama lakinya gitu. Sampai lempar-lemparan piring katanya gitu. Padahal ceritanya lempar-lemparan piring, ditambahin mangkok, sendok, segala ditambah-tambahin lagi gitu. Nanti dia gosip lagi ke yang lain, bahaya. Tapi kalau Anda menganggap keluarga sebagai tempat yang paling nyaman dan paling aman, kita menciptakan suasana yang nyaman, masalah selesai, masalah keluarga selesai di dalam keluarga. Jadi nggak stres gitu loh Bapak Ibu. Kalau stres punya banyak masalah, depresi jatuhnya. Depresi, bunuh diri. Makanya rumah atau keluarga, di dalam keluarga kita tuh harus punya waktu bersama, cerita setiap hari. Saya sama istri saya tuh setiap makan pagi pasti harus ada di meja makan bersama. Itu sudah menjadi sebuah tradisi yang sakral buat kami. Karena saya sibuk, dia sibuk. Anak-anak pagi-pagi udah pergi sekolah, sebelum jam 7 udah pergi sekolah. Saya sama istri saya pasti di meja makan sarapan bersama. Kita ngobrol, deep talk namanya. Apa rencana hari ini mau ngapain? Makan siang pasti ketemu, pasti makan siang bersama. Itu quality time. Makan malam apalagi udah pasti di rumah. Kecuali saya keluar kota, kecuali saya meeting sama orang di tempat lain. Itu pun masih bisa kejadian begini, saya lagi meeting sama orang terus makan siang, istri saya tuh saya minta datang nyusul makan siang bersama. Itu beberapa kali kejadian. Menciptakan suasana nyaman, jadi pendengar yang baik, bukan jadi hakim dalam keluarga. Kita itu harus menciptakan suasana nyaman supaya anggota keluarga kalau punya masalah dia nyaman cerita sama kita. Jangan sibuk ini loh Bapak Ibu, sibuk begini terus. Apa ini? Gadget, TikTok. Di rumah sih kumpul sih, tapi semua dengan gadget masing-masing gini. Dulu jangan harap saya kalau sama istri saya itu dulu waktu udah berapa puluh tahun yang lalu. Aduh saya menyesal kenapa begitu gitu.
Pak, kita nggak boleh main handphone, Pak. Boleh. Saya kalau istri saya, kalau saya lagi waktu senggang saya main handphone, lalu istri saya panggil saya pasti taruh handphone lalu saya tatap mukanya, bicara. Itu tanda kita memberi perhatian. Kalau dia punya masalah, saya biarin dia ngomong dulu. Dia mau ngomong apapun saya biarin dulu. Walaupun nggak pas buat saya, terpancing, namanya pengkhotbah kan maunya ngomong terus ya Pak ya. Terpancing gitu mau ngomong, tapi udah saya diam dulu. Berilah telinga untuk wanita mendengar. Betul Bu ya? Wanita itu maunya didengar ya Bu ya. Itu wanita. Beri telinga Pak. Selesai dia ngomong, mungkin dia nggak butuh kita jawab. Setelah itu udah dia pergi aja, dia udah puas kita dengar gitu. Wanita tuh unik Bapak Ibu Saudara, benar. Puluhan tahun saya menikah dengan istri saya, baru-baru ini saya baru tahu ternyata istriku perempuan gitu. Loh, dulu saya nggak ngerti. Kalau ribut, saya itu menuntut dia harus minta maaf. Apalagi kalau yang salah bukan saya, ini kamu harus minta maaf duluan gitu, supaya balance gitu. Ternyata setelah saya belajar, memang perangkat lunaknya perempuan tuh Tuhan ciptakan dari sononya begitu. Nah, ada wanita itu yang secara verbal kalau salah minta maaf sama suaminya. Ada nggak? Bagus kalau ada, tapi sifat dasar manusia dari sana Tuhan ciptakan itu tidak ada wanita yang kalau salah tuh langsung berkata minta maaf tuh nggak ada. Kalau sampai ada wanita istri minta maaf sama suaminya, itu dipastikan hari pertama Idul Fitri itu pasti. Memang makhluk unik satu ini kita para pria harus memahami. Kasih suasana yang nyaman di rumah. Sebab kalau kita tidak memahami hal ini, dia tidak menemukan kenyamanan di rumah, dia cari di luar rumah. Itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Wanita itu butuh dikasihi, dicintai. Kalau cinta itu tidak didapat, di luar sana dia dapat, bahaya. Bahaya. Wanita itu apa sih kelemahannya? Hanya satu, dipuji. Betul nggak? Wanita itu dipuji. Udah tua juga tetap masih ingin dipuji. Betul ya tante ya. Itu wanita. Pria tuh harus tahu gitu. Jadi Pak, sering-seringlah puji istrimu walaupun sudah sekian puluh tahun menikah. Karena itu kebutuhan dasarnya. Akan menciptakan suasana rumah menjadi nyaman. Anda kalau tidak pernah puji dia, begitu keluar rumah, ada yang muji dia, bahaya. Pintu perselingkuhan bisa terbuka. Bisa nggak balik lagi. Wah, pengalaman ini. Jangan merasa udah puluhan tahun menikah masa sih harus dipuji-puji. Oh, wanita butuh, itu kebutuhan dasar. Betul. Nah, pria kebutuhan dasarnya itu di-respect, dihormati. Betul Pak? Bapak? Hanya saya Pak. Tetap pria. Pria kebutuhan dasarnya dihormati oleh pasangan, oleh istri. Walaupun Anda udah lama menikah, jangan coba-coba tidak menghargai suami. Ngomong bentak-bentak. Begitu udah bentak keluarin perkataannya nyakitin hati gitu. Aduh kasihan suami, dia udah cari duit setengah mati, panas dia terjang, hujan dia hadapi, pulang ke rumah dijutekin sama istri, luka hatinya dia nggak ngomong, dia diem, dia simpen. Di luar rumah ada yang menghormati dia, masuk itu barang Pak, masuk itu barang Bu gitu. Iya. Hormati suamimu. Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu puluhan tahun kalau mau keluar rumah dandan tuh buat siapa sih? Buat siapa coba? Diri sendiri supaya menarik. Bohong, masa buat diri sendiri?
Tapi kan supaya dilihat orang bagus dong, gitu ya kan? Nah, nggak malu-maluin. Di rumahku nggak dandan. Kan ada pasangan hidup, ada kekasih hati di rumah. Yang masih ada nih, kenapa di rumah nggak dandan? Bu, biasakan di rumah dandan, Bu. Menghargai suami. Kalau nggak ada suaminya, Pak. Ini kan saya ngomong kepada yang masih ada. Saya nggak ada. Suami itu dalam hati diam-diam bisa keki loh. Lu keluar rumah dandan 1 jam, gua nungguin lama bener gitu untuk dinikmati orang lain. Di rumah nggak kemana-mana pakai daster, rambut diikat naik ke atas, digulung, bajunya you can see, bawa ketek lagi gitu. Tidak menghargai suami, nggak menciptakan suasana rumah yang nyaman. Jadikan keluarga kita itu tempat yang nyaman. Anggota keluarga tuh punya masalah, dia plong cerita, sehingga masalah bisa dikelola dengan baik, orang tidak depresi. Ya kalau nggak ada suami gimana? Umurnya berapa dulu nggak ada suami? Saya. Dapat taksi saya berapa? 36. 3 kali lipat, Pak. 3 kali lipat. Ibu memang tidak menikah dari dulu. Suami sudah berangkat duluan ya, Bu ya. Oh. Udah berapa lama, Bu? Udah lama, Pak. Udah lama ya, luar biasa, Bu. Pernikahan saya cuma 21 bulan. Sampai hari ini Ibu hidup sendiri. Ya. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Ada anak, Bu? Ada 1, tapi anak ambil. Anak ambil ya, oke. Itu hal yang kedua, keluarga. Hal yang ketiga yang saya mau bagi adalah komunitas, kayak begini nih. Kalau Anda merasa ada masalah dengan dirimu, jangan dibiarkan. Pilihan berikutnya setelah keluarga adalah komunitas. Datanglah ke komunitas yang membangun iman bersama. Bersyukur ada Pak beliau ini. Pak siapa ya? Ini ciri-ciri depresi ringan ini. Pak Kurniawan. Bersyukur ada Pak Kurniawan yang mengelola komunitas ini. Kita datang dengan satu tujuan, kita mau iman kita bertumbuh bersama. Punya masalah jangan malu, kita cerita karena kita percaya sama orang-orang di sini saling membangun iman kita. Jangan diem di rumah nggak punya komunitas gitu loh. Datang berkomunitas. Datang ke orang-orang yang tepat itu penting. Sebab seringkali orang yang tepat itu lebih banyak atau idenya lebih bagus. Asal jangan pinjam 100 dulu dong gitu. Jadi rusak pertemanan gitu. Jadi rusak pertemanan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau di keluarga ada saudara atau ada tetangga di apartemen yang belum join ke sini, suruh join. Ikut di komunitas ini supaya bertumbuh bersama. Pak, apa yang mau tumbuh, Pak? Udah tua rohaninya. Kan Paulus bilang manusia jasmani kita makin merosot, tapi manusia rohani dibaharui dari sehari ke sehari. Yang keempat, datang kepada Tuhan Yesus secara pribadi atau berdoa. Di dalam Tuhan Yesus tetap ada pengharapan. Di dalam Alkitab Tuhan jarang bahkan tidak pernah menawarkan solusi atas masalah kita. Coba periksa Alkitab. Tuhan itu tidak pernah menawarkan solusi mengatasi masalah kita. Tetapi Tuhan menawarkan pengharapan. Itu artinya apa? Tuhan izinkan kita punya masalah. Tapi Tuhan menawarkan pengharapan bagaimana kita melewati masalah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Apapun masalah kita, Tuhan pasti tahu. Makanya saya tuh berulang-ulang ngomong dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya khilaf. Tahu khilaf ya? Tidak ada dalam kekristenan itu khilaf.
berdosa ya berdosa karena pilihan kehendak bebas kita. Waktu Tuhan ciptakan kita, Dia kasih satu perangkat namanya kehendak bebas. Kita bebas milih mau taat sama Tuhan atau mau taat sama kuasa gelap. Waktu kita berbuat dosa, kita bukan kilaf, tapi kita memilih untuk berbuat dosa. Walaupun dalam sepersekian detik, kita yang pilih, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan mau kita tuh memilih taat pada Dia. Pak, nggak bebas dong Pak kalau taat sama Dia Pak. Namanya kehendak bebas kan bebas dong saya milih. Pak, Bu, kehendak Tuhan itu tidak mungkin salah. Kehendak Tuhan itu pasti benar. Kalau Tuhan mau kita taat pada kehendaknya, Tuhan itu tidak menjebak kita. Taat ya sama saya ya, terus nanti kita dijebak gitu. Enggak, pasti benar kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah, mungkin salah. Biasakan punya jam-jam waktu doa pribadi, saat teduh pribadi, bisa pagi, bisa malam, bisa pagi dan malam. Biasakan punya waktu itu. Pada saat kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan, kita doa pribadi, kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau orang kan kesalahan fatal, banyak orang tuh berdoa tuh sama dengan meminta gitu kan. Pokoknya kalau butuh apa-apa doa minta gitu. Doa itu berdialog dengan Tuhan, bukan meminta saja, tapi berdialog dengan Tuhan, ngomong sama Tuhan. Urut-urutannya bagaimana sih? Ini saya kasih tips, tapi tidak mesti harus ikut ini. Kalau Anda bingung, pertama Anda berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Atau Anda datang kepada Tuhan tuh yang pertama yang dilakukan apa? Mohon ampun atas keberadaan kita yang belum sesuai dengan kehendaknya. Satu, mohon ampun. Setelah itu mengucap syukur terhadap keberadaan diri kita. Baru setelah itu Anda curhat sama Tuhan masalahmu apa. Baru setelah itu jangan langsung amin. Tunggu Tuhan ngomong. Tenang, tunggu Tuhan ngomong. Masa sih Pak Tuhan ngomong? Tenanglah. Kan kita kan doa, Tuhan belum punya beras Tuhan, belum punya lauk, ini tolong Tuhan dalam nama Yesus, amin. Udah kita pergi aja. Sekarang kita rubah. Mohon ampun atas keberadaan kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur atas keberadaan yang Tuhan berikan pada diri kita, keberadaan diri kita, kesehatan dan sebagainya, kita mengucap syukur. Yang ketiga, bicarakan masalahmu, curhat sama Dia. Yang keempat, tenang, diam, dengar Tuhan ngomong. Tak mungkin Tuhan gak ngomong, Bapak Ibu. Tak mungkin. Dengar, kasih waktu 3 menit, 5 menit. Kalau Anda udah, istilah saya tuh berselancar dengan Tuhan, Anda bisa lupa waktu loh. Kalau udah masuk dalam hadirat Tuhan tuh bisa lupa waktu. Setelah doa, Anda pasti dapat pesan Tuhan apa buat hidup hari ini, buat minggu ini, buat masalah yang kamu hadapi. Bagaimana cara menyelesaikan? Pasti Tuhan kasih jalan. Nah, mungkin enggak. Bapak Ibu Saudara, 4 hal ini bisa kita pakai untuk mengatasi diri kita, mengatasi kehidupan di sekitar kita yang punya banyak masalah berat yang akhirnya nggak kita selesaikan, numpuk, bikin kita kecewa. Kecewa, jadi kepahitan. Pahit, lama-lama pahit nggak diselesaikan, jadi penyakit. Tuhan mau kita mati umur sekian, tapi karena banyak masalah kita nggak selesaikan, jadi pendek umur kita. Hanya orang stres, hidup makin sulit, Bapak Ibu Saudara. Tapi yakinlah Tuhan Yesus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan Tuhan menyertai kita dalam setiap masalah yang kita hadapi. Syaratnya cuma satu, asal kita mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Anda kalau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti Tuhan sertai dalam setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Untuk firman Tuhan sore ini, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, Tuhan. Kiranya firman ini sungguh-sungguh dapat menjadi milik kami. Roh Kudus, tolong kami, berikan penjelasan lebih lanjut kepada setiap kami.
Agar malam ini ketika kami mau tidur, kami bersaat teduh, Tuhan ingatkan kembali firman ini, sehingga esok pagi ketika kami bangun tidur, kami dibaharui manusia batiniah kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menang terhadap masalah kami, karena kami tahu Tuhan menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.